Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat siang, pegawai semuanya. Terima kasih sebelumnya pada teman-teman yang setia telah mengikuti setiap ada channel-channel baru atau video baru di Dennis Bike. Pada kesempatan ini teman-teman, saya sering ya mengalami kejadian-kejadian yang mengesankan ya sepanjang perjalanan ya. Rupanya pegawai ya dimanapun juga komunitasnya itu sangat loyal sekali ya, sangat setia sekali kepada persahabatan di antara mereka ya. Seperti juga pengendara sepeda motor Vespa ya, mereka tuh betul-betul ya caring betul ya. Andai kata kita di jalan sepi gitu, kemudian kita sendiri ya, kita berhenti, pasti ada yang nanyakan ada apa-apa gitu loh. Jadi betul-betul diperhatikan gitu loh. Soalnya berbeda dengan kendaraan motor, sepeda ya, walaupun hanya ringan ya, tapi kalau bahannya pecah, ada sesuatu yang sulit, rantainya putus ya, tidak menyambung, itu kan memang harus dibantu teman-teman. Begitu dari pengalaman itu saya selalu menyediakan lah ya ban dalam, peralatan yang komplit dan lain-lainnya. Oke teman-teman, pada kali ini saya menyambung teman-teman ya. Kebetulan pada video yang lalu ya, kita udah sama-sama ya menguraikan ya mengenai suatu subjek ya, gimana kita menjaga ya setir sepeda itu berfungsi dengan baik ya. Nah inilah kondisi penjelasannya ya. Jadi di sini ada suatu proses perawatan headset dan mengetik bearingnya. Nah jadi pada saat itu saya ada suatu proses ya, itu mengganti bearing ya, sepedanya sepeda MTB ya gitu ya. Nah tipe yang ini yang bearing pada saat itu ya. Oke, ini udah saya peragakan. Nah kebetulan berkenaan dengan satu hal lagi ya, ada contoh lagi teman-teman. Jadi pada kali ini berdasarkan data ini saya ingin menyampaikan proses penggantian fork, tapi ini bukan fork atau barangkali bearing atau botringnya ya, yang cage bearing ini. Nah ini ukuran teman-teman, ini ada ukuran 44 ya, diameter luarnya daripada head tube ini ya. Nah, ini akan diganti nih forknya. Nah ini contoh teman-teman, ini contohnya nih. Jadi kita pada kali ini ya akan konsentrasi gimana cara kita mengganti fork ya. Nah fork ini nih ukurannya teman-teman ya, ini 44 teman-teman ini. Oke, nah, seperti ini. Nah ini ya, oke, ukurannya. Nah ini 44 teman-teman. Oke, ukuran ini. Ini tipe-tipenya tipe yang ini straight ya, lurus ya, 44 ya. Gimana kita akan mengganti fork ini ya dengan fork yang ini yang baru. Kebetulan ini bentuknya kurang bagus, kurang indah ini karena disambung ya, ini terlalu pendek ya. Nah ini kita akan ganti dengan ini. Oke teman-teman. Nah dalam proses penggantian ini nanti akan kita jelaskan hal-hal apa yang terkait dengan penggantian fork ya, sehingga kita mendapatkan keuntungan ganda teman-teman. Jadi tidak hanya mengganti fork ya, kita juga bisa mengganti. Nah ini kita bisa mengganti kalau ada gotri ya, yang berbentuknya cage bearing ini ya, kita bisa ganti dengan bearing ya. Kita bisa nyusun kembali spacernya ya, dan lain-lain. Oke teman-teman, jadi pada kali ini saya akan membawakan judul cara mengganti fork ya, headset ya. Nah ini
dan setel ulang ketinggian stang. Oke. jadi pada saat ganti fork itu ya kita bisa gitu loh ya kan, men-setel ulang ketinggian stang, karena ini sangat pengaruh sekali kepada ukuran steel tube ini. Ini makin pendek di sini juga stang juga akan makin pendek. Begitu juga andai kata ini tinggi, kita misalnya punya ukuran tertentu kita potong ya, ini akan lebih pendek dari ukuran yang kita beli sebelumnya. Oke, jadi hal-hal yang penting ya dalam penggantian fork, headset, dan yang ini ya, setel ulang ini ya, ini teman-teman. Jadi kita harus memperhatikan ya. Nah, ini ukurannya ini, ukuran steel tube dan headset ini ya. Nah, ukurannya teman-teman, pada kita ganti fork ya, begini ya, kita harus memiliki ukuran yang sama. Kalau ini ukurannya 40 ya, ukuran standar ya. Ukurannya ini ada steel tube-nya ya. Ini ukurannya 1/8 ya. Inch ya, yang straight ya. Ini juga harus sama. Soalnya di sini tidak ada yang bentuk yang lain teman-teman ini. Nah, ini ya ukurannya yang tapered, yang sininya lebih besar. Oh, ini sama teman-teman. Ini harus kita perhatikan. Oke, demikian juga headsetnya. Seperti contoh ini. Nah, ini headsetnya ini. Kita harus membeli atau barangkali kita akan mengganti dari cage bearing ya, cage ya, dari cage bearing menjadi bearing ya. Itu kita harus perhatikan ukurannya. Nah, jadi yang kedua ya, bersamaan dengan proses penggantian fork itu ya, kita ada kemungkinan mengkonversi headset ya. Nah ya kan ini headset ya, botry cage bearing ya, menjadi cage bearing ini. Nah, itu tadi bilang bahwa kebanyakan yang bearing headset tertentu masih menggunakan botry atau cage bearing yang ada sangkar seperti ini. Bisa kita ganti dengan yang bearing seperti ini bekas teman-teman. Oke. Nah, jadi kita bisa putuskan ini akan kita ganti atau tetap ini. Berikut juga mungkin kalau ini kotor kita bersihkan. Nah, jadi yang ketiga yang kita dapatkan suatu kesempatan itu ya, kita kebetulan mau kita mungkin mengganti fork baru ya, ini panjangnya. Nah, kita langsung aja ini akan kita potong, kita samakan atau kita set kembali ukurannya. Terus kadang-kadang kita ya harus memperhatikan ya leveling ini demikian rupa ya, supaya kita dapatkan suatu keuntungan ya dengan proses penggantian dan sekaligus langsung teman-teman ya, yang butir 3 ini ya. Nah, ini langsung kita pengukuran kembali. Nah, ini teman-teman balik kembali ya. Nah, ini kita ukur ya, ukur mengenai levelingnya. Nih, ini seperti ini. Ini ada leveling ya. Di sini dimana dari permukaan saddle ya ke permukaan ini ya. Nah, ini tanah seperti ini. Oke. Nah, ini ya. Ini kita ukur kembali ya. Mana ketinggian ini? Ketinggian ini ke stang sini. Nah, seperti ini. Ini apakah ini berapa positifnya ini ke sini? Nah, ini positif cukup besar teman-teman. Ini 12 cm teman-teman. Nah, ini 12 cm ini. Saya lihat sini. Ini 12 cm itu. Oke. Ya, cm ya. Oke. Nah, ini kita dengan ukuran ini yang terpasang ini kita akan turunkan ya dari nilai 12 ya, atau kita naikkan gitu loh. Ini berkenaan dengan penggantian fork yang baru ini gitu loh. Oke, ini kita turunkan teman-teman. Sehingga pada saat kita nanti akan kita turunkan ya, kita harus mengukur teman-teman panjang ini. Nah, ini yang lama itu panjang berapa? Di sini. Ini panjangnya ini 20 ke sini kurang lebih ya. 23 ini. 23 cm. Nah, ini kita ukur kembali di sini. Nah, ini apakah kita turunkan ini 23 jadi 21 teman-teman ini. Jadi ini ada penurunan 2 cm ini nantinya nih. Oke? Dari ukuran ini. Nah, kemudian kalau kita ingin naikkan ya 23 tambah berapa senti. Nah, ini nanti mempengaruhi leveling dari ini positif ya, dari ketinggian saddle ini terhadap hand grip ini atau pegangan stang ini. Oke teman-teman, itulah. Jadi ini akan mempengaruhi kenyamanan kita bersepeda. Terserah nanti akan kita desain ya seperti apa kenyamanan yang kita inginkan gitu loh. Nah, itulah perubahan-perubahan ini harus kita tentukan sejak awal dengan cara pengukuran seperti tadi teman-teman ya. Ukur levelingnya,
kita yang lama berapa senti, yang baru berapa senti ya. Nanti kita akan tentukan ya dalam hal pemotongan ini. Kalau ukuran panjang kita potong harus berapa senti pemotongannya, turunnya berapa senti. Oke, ini untuk yang 3 ya. Ini kita bisa kerjakan paralel dengan pengukuran kembali dengan stang. Jadi penukaran stang itu kita paralel dengan proses perubahan dengan stang. Nah, yang keempat itu menggunakan special tools ini. Nah, jadi teman-teman ya, memang untuk penggantian stang ini kita harus membutuhkan special tools. Contohnya ini untuk membongkar ya dudukan headset ini yang atas, ini bawah ya, terus bongkar dengan alat ini, alat peredam ya, peredam dari pipa. Ini saya bikin aja gampang ya. Oke, kemudian juga kita harus punya semacam alat penekan ya, alat penekan pada saat pemasukan ini ya. Kita harus memiliki ini supaya kita bisa ngepres ini ya. Oke, dipres ya. Oke, dan yang lainnya untuk ngetok itu ya, ngetok dudukan ya, dudukan crown ini ya, menggunakan ini alatnya semua. Oke, teman-teman, hal yang seperti ini kelihatannya sepele ya, tapi kalau kita laksanakan dengan benar ya, kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Juga teman-teman untuk proses ya, nanti ya memasang itu ya, memasang dudukan ya, landasan dari bearing ini ya, kita harus gunakan ini semacam stand ini supaya kita tidak duduk di sini ya, ininya, sehingga yang disangganya ini penting karena nanti ini akan mantul, merusak ya. Kita gunakan ini seperti ini. Inilah hal-hal yang penting ya, yang kita bisa bikin sendiri, atau ya mungkin kalau itu jangan di bengkel lah. Oke teman-teman, itu aja ya. Jadi kita akan laksanakan sekarang nanti ke prakteknya itu proses penggantian fork ya. Gini kita men-set membuka headsetnya ya, memasang kembali ya. Beserta dengan sini ada angkarnya, angkar untuk tempat baut yang masuk ya. Gimana cara bongkar pasangnya? Oke teman-teman, ya langsung nanti ya ke masuk sesi praktek ya. Oke teman-teman, kita masuk ke sesi praktek ya. Ini supaya mudahnya kita taruh di bawah ya teman-teman ya. Bawah, nih, ini, oke, udah bawah aja. Ini saya bongkar teman-teman ya. Ini ada speedometer ya, saya cepet-cepetin satu-satu ya. Supaya ini nanti kita pasang kembali lah. Oke, ini speedometernya kita copotin satu-satu. Ini ada semacam cantolan ya. Ini juga bisa dibuka ini cantolannya. Oke, nanti sebelum membuka itu ya. Oke teman-teman, saya ada yang lupa teman-teman ya. Oke, ini ada poin yang lupa nih. Oke, poin 6 aja saya kasih ya. Sebenarnya poin di sini belum barangkali ya. Jadi pada saat bongkar pasang ini ya, nah ini nih, bongkar pasang ya. Oke, ini hanya bongkar itu hanya ini teman-teman, hanya untuk komponen yang perlu dibongkar aja, komponen yang perlu saja nih teman-teman. Oke, jadi jangan bongkar yang tidak perlu gitu loh. Oke, jadi termasuk ini teman-teman ya. Ini kita bebaskan di sini ya, nih bebaskan ya. Nah ini, yang satu lagi yang tercantol di sini ya ini, itu kalipernya teman-teman ini sini. Nah ini yang kita bongkar hanya untuk yang perlu aja, yang lain ya tidak perlu dibongkar. Ini kita ini kebenaran masih ini disk mekanik teman-teman ya. Oke, kita buka aja ini. Oke. Kita taruh di tempatnya ini kita buka aja bebas nih supaya jangan membuka yang tidak perlu. Oke, nah bebas ya. Oke, ini bahannya juga perlu kita buka ya. Oke, ini mudah sekali.
Oke. Bebas ya. Jadi nah ini kita hanya untuk yang perlu aja ya. Ini nggak ada hubungannya lagi ke sini. Ini hanya ini ya, oke ya. Ini bebas ya, oke. Nah sekarang kita buka tutup ininya, capnya ya. Ini ada capnya. Buka ini. Ini kita buka. Ini, oke. Ya. Ini kita buka penuh teman-teman ini. Ini karena ini tambahan ya. Ini baut pengikatnya ini panjang teman-teman ini, panjang. Oke, tuh panjang. Ukurannya panjang kali ini. Ya tuh panjang teman-teman ya. Oke ini juga kita buka ininya. Oke, ini bebas semuanya ya. Ini stem riser itu harus dibuka juga nih teman-teman. Oke, ini udah longgar ya. Ini kita buka ya. Hati-hati nanti jatuh ya. Ini kita buka. Ya, oke. Oke, nah kita letakkan sini. Oke, teman-teman. Ini harus kita ikat ya. Oke, kita gitu dulu aja. Nih stem risernya taruh ya. Kemudian untuk ini supaya aman ini harus kita ikat ya. Nah ini perangkat yang ada di starter ya kita amankan aja teman-teman ya. Ini nggak perlu di itu ya, perlu di kita ikat aja sini. Oke, ini kita hanya berkepentingan dengan forknya aja. Oke, ini spacernya ya. Oke, ini teman-teman. Oke, ini udah bebas ya. Nah supaya nah ini udah karakan teman-teman nih. Ini contoh seperti ini karakan tuh ya. Oke, kita gunakan WD ya. Oke, ini agak karakan ya. Ini biasa teman-teman nih. Karakan seperti ini nih. Gunakan WD ya. Karena nanti pembukaannya ini mudah ini. Oke. Tuh ya. Oke. Ini kita buka. Ya teman-teman. Ini kita buka di bawah ya. Ini kan saya udah gagal teman-teman nih. Ini pakai stand ini ya. Jadi ke arah stang atas ya. Ini stang yang ini frame atas ya, udah diganjur ya. Saya jadi bisa bebas nih, saya pukul ya. Supaya ini bisa meluncur ke bawah ya. Saya tahan juga ya, oke. Agak keras teman-teman nih. Ini kita berikan lagi teman-teman ya, karena proses pengeluaran ini agak susah nih, sering terjadi ini. Kalau seperti ini, karena ya nanti kita akan lakukan proses penyemprotan dengan itulah, dengan pilok ya. Terhindar dari kita buka ini. Oke teman-teman, bisa keluar ya. Oke, ini udah hampir ke bawah ya. Ini masih agak keras ya. Ini untuk menghindari forknya jatuh ya. Ini saya ikat aja dengan karet ya. Oke, ini karet, ikatnya dengan karet. Ini, oke, ini, oke. Nah ini kita perlu cari ini ukuran yang tepat ya. Untuk membuka ini nih, itu menggunakan kunci ukuran shock ya, ukuran 21 mili teman-teman. Pas ini ya, oke. Ini saya pukul aja bawah ya, oke. Nah udah. Nah itu udah jeblos teman-teman. Oke, itu teman-teman. Inilah salah satu cara ya, yang memang yang harus dilakukan ya. Ini ada agak sedikit karatan teman-teman tuh, karatan ya. Nah ini seperti tutupnya, kita taruh di sini ya, oke. Ini buka ini teman-teman. Nah ini teman-teman kondisinya ini. Nah ini nanti seharusnya kita amplas ya. Amplas ini sering terjadi karatan dan kita harus pilox teman-teman. Kita cek dan bisa semprot pilox ya. Oke. Ini teman-teman kita bersihkan ini. Oke. Ini seperti ini. Oke. Nah ini kondisi. Nah ini akan kita ganti dengan yang ini teman-teman. Oke. Ini ya. Ini pendek ya. Oke, nanti memang agak lebih pendek tapi kita estetikanya lebih bagus ya, tidak ada sambungan seperti itu. Nanti akan kita tukar. Oke, selanjutnya nanti akan kita reteli ini ya, supaya kita bisa buka ini ya. Oke, dan yang kita pasang yang baru ini. Oke, untuk membuka ya dudukan gotri ya, cage bearing ini ya, kita harus buka teman-teman ini, buka ya. Nah ini ya, jadi ini hanya saya praktekkan aja teman-teman ya. Pembukaan ini sebetulnya hanya untuk penggantian kalau ini diganti dengan bearing. Jadi kita ganti ini ya,
Ini semacam perangkat ininya ya gitu ya. Ini ada yang versi bearing teman-teman ininya. Ini sama ya. Ini menggunakan cage bearing atau cage bearing ya. Masih Gotri ya. Nah, ini ada kata kita buka ini hanya untuk pada saat kita mengganti dengan bearing. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya, kita praktek aja bahwa kita akan ganti ini yang bearing walaupun nanti kita akan tetap menggunakan ya cage bearing ini yang sama ya. Oke, ini saya ambil lepas ya. Nah, jadi pelepasan dudukan ini ya. Nanti kata kita menggunakan nantinya bearing ya. Ya ini kan berbeda dudukan teman-teman ya. Kita gunakan ini teman-teman alat ini. Oke, ini akan kita masukkan ya. Nih dari bawah teman-teman ya. Oke, ini bawah ini ya. Ke atas ya. Nah ini. Oke. Nah ini mengembang di sini ya. Nah ini kita ketok aja teman-teman ya. Ketok aja di sini ya. Oke. Udah mental teman-teman ya. Oke. Udah keluar ya. Oke, ini kemudian yang atasnya ya kita masukkan dari atas ini ya. Supaya nanti sama aja. Oke. Kita ketok ke bawah ya. Secara kental teman-teman. Oke. Gitu ya. Oke. Ini udah kita bisa ya. Buka semuanya teman-teman ya. Hanya dengan alat sederhana aja ya. Ini pipa biasa teman-teman. Kalau mau beli di online juga banyak ini. Teman saya memudahkan ini ya bikinnya sendiri ya. Ini banyak di toko besi ini ya. Ini dengan diameter yang mencukupi ini ya. Rata-rata lah ya. Cukup dengan diameter 27 nih diameter luarnya. Oke, ketebalannya ini ya ini yang 2 mili lah. Kita gergaji, kita belah. Oke, seperti ini alatnya. Oke, ini teman-teman ya. Ini sudah terbuka semua. Oke, nanti kita pasang kembali. Nah, sekarang kita akan bongkar ini teman-teman. Ya. Kita bongkar ini. Ini gimana cara bongkarnya ini? Nah, seperti biasanya ya. Ini membutuhkan alat-alat sederhana teman-teman. Ya, pahat ya. Pahat kecil aja, yang terbesar ya. Ini pahat ini ya. Ini kita bongkar ini. Oke, dudukan di sini ya. Dengan dudukan ini. Kita bisa bongkar teman-teman ya. Nah, dengan angkat palu ini. Oke, ini kita keluarkan ya. Ini ada celahnya sedikit ya. Celah sedikit ini. Nah, ini kita bisa bongkar. Oke. Nah, itu kita kelilingkan aja ya. Depan belakang supaya ini terbuka ini. Tuh, terbuka ya. Ini masih terbuka. Tuh, terbuka teman-teman ya. Oke. Nah, udah terbuka gini kita congkel aja dengan obeng sedikit ya. Ini kita congkel aja dengan obeng ya. Kita kelilingkan congkelnya obeng sedikit karena ini memang ketat teman-teman. Ketat ya. Obengnya yang agak besar ya. Oke. Tuh, ketat ya. Kelilingkan sehingga ini keluar teman-teman. Ini memang butuh kesana. Oke teman-teman. Ini cincin bottom ya. Cincin bottom landasan dari istilahnya tuh bearing, cage bearing bagian bawah ini ya. Oke. Ini nanti ini kita pindahkan ke yang satu teman-teman. Oke. Selesai ini ya. Oke. Nanti tidak ada salahnya ya. Ini kita bersihkan teman-teman ya. Supaya ini terhindar dari karat. Ini kita simpan aja ya. Tapi sebelumnya kita bersihkan ini dengan amplas teman-teman. Ini sayang teman-teman ya. Ini masih bagus ya. Ini kita bersihkan aja sini. Ini supaya tidak ada jelaga. Ya kita ini kan dengan minyak tanah ya. Minyak tanah. Jadi kita lakukan pengampalasan teman-teman. Supaya ini nanti kita langsung kita cek aja. Sebelum kita simpan nanti anda kata ini dibutuhkan kembali. Kita ini masih kondisi bagus. Tadi setelah dilap ya, di amplas, kita masuknya teman-teman, semprot aja dengan pilok sih. Oke, ini saya terlindungi ini, terlindungi, jangan ada karatan lagi. Oke, teman-teman, ya. Oke, jadi itu kurang lebih. Oke, di sini kita jemur aja, kita simpan sebelum kita jemur. Jadi untuk headsetnya ya, ini kita bersihkan ya, biasa ya, dengan minyak tanah aja.
Kayak ini masih lumayan, untung belum terlalu karatan ini ya. Ini hanya sedikit kena kotoran ini. Oke, bersihkan semuanya. Oke, set ini. Oke, ini bersihkan semuanya. Dudukannya ya, dudukan bearingnya ya. Sorry, dudukan gotri ya. Oke, sini kita bersihkan. Ini teman-teman ya, ini tetap kita bersihkan ini seperti ini ya. Ada kata kita ingin mengganti dengan bearing ya. Ini satu perangkat ini ya kita ganti semuanya ini dengan yang bearing gitu loh. Ini kebetulan saya nggak melaksanakan ya. Silakan aja dengan ukuran yang sama seperti ini. Oke, ini tetap aja saya akan lakukan. Ini hanya untuk peragaan aja bahwa ada kata ini ganti dengan bearing. Silakan aja. Oke, seperti ini. Oke, saya keringkan. Oke, ini masih bagus ya. Oke, ini semua kita keringkan sehingga semuanya bisa selesai. Oke. Jadi setelah kita bersihkan semua headset ini ya, ini hanya untuk proses andai kata kita menggunakan kembali ya, andai kata kita mengganti ya dengan bearing itu langsung aja ya. Kita ini bisa kita simpan, kita masih bagus ya. Ini karena kita akan memasang fork ya, yang pengganti ini ya. Nah, tadi setelah kita ukur ini memenuhi syarat ya. Oke, kita harus memasang cincin ya, cincin dudukan ya, bearing ini. Oke, ini bersatu dengan ini down headsetnya ya, yang akan kita pasang ya. Nah, kita berikan ini grease dulu ya, supaya ini mudah masuknya ke dalam sini ya. Nah, ini pemasukan ke steer tube ini ya, memang jangan pakai kunci Inggris teman-teman ya. Kita harus gunakan alat khusus ya. Nah, ini kita dudukkan ya di ini supporting penahan ini ya. Kita tidak boleh menginikan, kita berlandaskan kepada supporting ini. Tidak boleh kita meletakkan ini di landasan ya. Kita tidak boleh seperti ini meletakkannya ya. Ini tidak boleh laksanakan karena ini bertahannya ini akan ngumpul ya, akan mantul. Kita harus berdasarkannya di crown ini. Oke, kita dudukkan di sini. Ini ada support penahan yang sengaja saya bikin ya. Kita masukkan ini ya. Oke, ke sini. Nah, ini jangan menggunakan kunci Inggris teman-teman. Nanti saya ada khusus alatnya ya. Seperti ini ya. Nah, ini diameter pipa pralon ya yang kita bikin ya. Ukurannya juga tertentu ya. Ini saya gunakan ini soket ya dari pipa pralon ya, dengan diameter tertentu yang bisa masuk dalam sini. Jadi nanti ini akan tertekan oleh permukaan ini dengan cara yang bersamaan ya, seluruh lingkaran akan tertekan dengan ini yang sama. Ini diameternya kurang lebih ini, nah ini ya diameter ini ya, ini 3,5 ya, 3,5 cm. Oke, kita masukkan ke dalam sini ya. Ini ada landasannya ya, gabungkan sini. Oke, nah ini kita akan masukkan ke sini. Oke, ini akan kita pukul. Oke, ini akan kita pukul ke bawah ya. Nah itu teman-teman, ini masuk bersamaan ya. Oke, setelah merata ya. Oke, ini selesai ya. Itu ini selesai. Nah ya, saya ini siap untuk kita instalasi. Ini juga udah kita berikan cat ya, supaya tidak mudah karatan ya. Nah, sekarang kita akan melaksanakan pemasangan ini top headset ya, atau up headset dan down headset ya. Oke, seperti ini kita pasang ya. Ini ukurannya sama teman-teman ya. Oke, sama ya. Kita beli di sini, beli grease dulu ya, supaya mudah pemasangannya. Oke, ini akan kita pasang, ini ukurannya sama teman-teman ya. Sebelum kita pasang ini kita bersihkan dulu ya, supaya tidak ada kotoran ya. Oke, ini catnya masih bagus ya. Oke, kita berikan grease ya, supaya mudah masuknya, luncur ya. Oke, ini dua-duanya kita berikan grease ini. Oke, tuh, ini mudah masuknya. Nah, teman, untuk memasukkan ini ya, kita harus dengan alat khusus ya. Nah ini
Kita pasang dulu aja ke sini. Oke. Nanti kita tekan. Oke, untuk pemasukan secara ke dalam ya ini ya. Ini kita masukkan sekedarnya aja ya. Tadi udah saya tekan sekedarnya. Dalam sini nih rata ya. Oke. Ini sebelum kita press dengan alat ini dari skrup yang panjang ya. Saya desain dengan penutup dari babet ini. Oke. Yang kalau ingin beli juga banyak peluang seperti ini ya. Oke. Kita masukkan ke dalam sini ya. Oke, nah ini kita press teman-teman. Nah, ya, kita press ya. Ini dalam posisi ada di tengah-tengah ya. Senternya ini di center betul-betul ya, supaya ini tidak miring nanti masuknya teman-teman. Oke, kita bisa gunakan kunci ini ya, kunci ring ya, dua-duanya. Oke, nah, ini kita posisi tengah teman-teman ya. Nah, ya, oke, kita press aja teman-teman. Ini, oke, nah kita press ya, supaya ini masuk semuanya. Itu, oke, ini kan rata maksudnya teman-teman ya. Oke. Nah itu udah masuk teman-teman ya. Kita tekan terus masuk ke dalam. Ya masuk ke dalam ya. Lihat ke sini. Oke, masuk ke dalam ya. Press ya, tekan. Udah kencang ya. Nah oke. Nah ini udah rata teman-teman ya. Nah ini kita buka aja. Ini. Oke. Oke. Ini telah terpasangnya dengan baik ya, dengan menggunakan alat penekan ini. Ini kita akan asing ulang teman-teman ya. Oke, kita lemasi dengan grease ya. Oke, ini teman-teman, proses untuk penggantian GoTree ya, KTH GoTree headset ini ya dengan bearing sama aja teman-teman. Untuk yang bearing juga tetap menggunakan head ya, up headset ya, up headset dan down headset sama gitu loh. Ini untuk tempat bearingnya. Jadi ini tetap aja harus kita lumasi ya. Kayak ini lancar jalannya. Oke, ini. Oke. Ini langsung kita pasang teman-teman. Posisi bawah ini ya. Ini ada dudukan pelindung bawahnya ya. Oke. Kita pasang ini. Bawahnya sini ya. Oke. Pasang ini, oke. Ada pelindungnya juga kita pasang sini. Nanti biar bisa langsung masuk ya. Ini yang untuk atasnya pasang ini. Ini ada untuk pengininya nanti kita terakhir teman-teman ya. Ini terakhir ya, oke. Dan langsung kita pasang ya portnya. Oke. Ini setelah kita pasang ya dudukan cincin dudukan ini ya tadi ya. Udah masuk ke sini ya, kita harus pasangnya teman-teman. Ini ada semacam anchor ya atau sunflower ya untuk penahan baut ya yang akan menarik ya sirkuit di atas. Oke, ini kita harus pasang teman-teman ya. Kembali kita dudukan di sini. Nah ini teman-teman ya, ini harus pasangnya ada yang jenis ini, jenis yang single ya, single ini ya. Ini bukan yang double. Untuk yang double ya, pemasangannya ini agak menjamin bahwa ini lurus teman-teman, lurus karena ini ada dua penahan ya, atas dan bawah ini. Tapi kalau yang single itu agak rentan teman-teman ya, rentan masukkan miring. Jadi hati-hati memasukkan ini sunflower anchor ini ya, ini hati-hati. Jadi untuk yang tunggal ya, untuk yang ini, nah ini ya sebenarnya saya gunakan ini ya, alat ini ya. Saat ini akan masuk ke sini ya, nanti akan kita tekan ya. Ini dari obeng ketok ya, masuk ke sini ya. Nah, posisi pada saat ya kita masukkan ke sini, ini harus tegak teman-teman. Nah, saya bikin alat bantu ini, ini dari pipa ya, pipa isi biasa ya. Ini diameternya 3,2 teman-teman. Nah, bisa masuk pas di sini. Oh, oke, dimasuk di sirkuit ini. Sehingga posisi penekanan ini ya, nanti ini ada karetnya di tengahnya ya. Nah supaya ini posisi penekan ini ya, tuas penekan ini bisa di tengah-tengah. Oke, ini saya taruh di sini, oke ya. Nah ini saya, nah seperti ini teman-teman ya, tengah-tengah situ ya. Nah ini saya masukkan ke sini. Nah ini pasti di tengah-tengah nih posisinya teman-teman.
Nah, seperti itu. Nah, ini dijamin pada saat kita pukul ya, nanti dia akan posisinya selalu tegak teman-teman. Nah ini, oke, seperti itu. Tuh, oke teman-teman ya. Nah, seperti itu. Terus. Nah, ini hati-hati teman-teman. Nah, ini pada saat masuk ke sini ya, itu kasih jarak kurang lebih setengah senti teman-teman. Ini harus ada jarak ya, masuknya ke dalam ini ya. Ini setengah senti kurang lebih itu. Nah, jaraknya tuh setengah senti ya, supaya dia ada, nah seperti ini, oke, ini ya, supaya dia ada kemampuan untuk narik, supaya jangan lolos. Ini tetap saya tekan ya, dalam ya. Nah, seperti itu, lihat lagi, oke. Nah, masih terus teman-teman ya, belum setengah senti ya, terus lagi, hingga ini benar-benar ada jarak, oke. Nah, ini kelihatan udah cukup teman-teman. Ini kita lihat depth-nya dari sini ya. Nah, ini seperti ini. Oke, ini setengah senti teman-teman, lihat tuh. Pas ya, oke. Ini udah masuk ke dalam teman-teman. Nah, jadi pada saat kita melakukan ini ya, ini udah kita putuskan bahwa panjang ini tuh tertentu ya. Untuk mendapatkan ini teman-teman ya, mendapatkan ya. Nah, pengukuran kembali ketinggian stang gitu loh. Ini selain stem ya, dan spacer, ini menentukan ketinggian stang ini. Ini udah masuk teman-teman ya, oke. Nah, ini akan kita assembling nih, sini ya, langsung ya. Oke, ini kita pasang ya, langsung ke head tube-nya ya, ini ya. Nah, ini supaya ini tidak jatuh ya, ini kita ikat aja ya, dengan tali sini. Oke, dengan tali sini. Ini udah terikat ya, ikat kuat ya, ke tali ya. Nah, ini memasukkannya dengan cincin ini, cover ya. Ini ada tutupnya, supaya nggak kemasukan debu. Seperti ini, ke sini. Kemudian ini penahannya ya, cincin penahannya dalam sini. Nah, kemudian di sini ini ada tirus ya, cincin pengepresnya ya, supaya ini posisi bearing gegotri ini ketahan gitu. Itu teman-teman. Oke, ini sebelum kita masukkan ya stemnya ya. Ini ada berbagai macam ukuran ya, ukuran spacer ya. Nanti kita harus sesuaikan teman-teman ini. Oke, kita masukkan aja dulu yang besar barangkali ya. Coba aja. Oke, ini yang besar, ini yang kurang ke mungkin 2 kali barangkali ya, yang besar 2. Dicoba aja teman-teman ya. Oke, ini udah terpasang. So, kita masukkan teman-teman ini. Kita coba aja ya, seperti ini. Oke, ini posisi tengah-tengah sini. Oke. Nah, ini teman-teman, lihat coba deh. Ini dalam posisi ini ya, ini masih belum ke dalam ya. Ini harus ada posisi menarik seperti ini ya, tarik seperti itu. Nah, ini masih kurang teman-teman. Artinya harus beli spacer lagi. Ya, spacer lagi yang kira-kira barangkali ya. Kita coba aja teman-teman. Yang berapa senti ya? Tambahkan lagi spacernya. Ini. Oke. Pakai ini tarik ya dengan pas ya. Kita tarik. Ya, masih belum juga tuh ya. Masih tertarik ya. Tambah lagi. Mungkin yang ukurannya lebih kecil. Nah ini. Oke, tarik. Tambahkan lagi. Ini yang setengah senti ya. Oke. Masukkan lagi. Seperti itu. Oke. Cek lagi. Nah ini sudah munis teman-teman ya. Ini ada sela untuk menarik ya. Nanti kita tutup ya dengan covernya ya, cover penariknya ya. Oke, seperti ini. Oke, ini ya. Tadi ini skrupnya panjang ya. Ini kita ganti dengan skrup yang pendek ya. Ini udah tidak dibutuhkan lagi yang panjang ya. Tapi yang pendek teman-teman. Oke, kita covernya kita tutup ya. Kita ikat sini. Oke. Lebih pendek ya. Oke. Seperti itu. Nah ini. Terus buatkan ini seperti ini. Ini sekedar aja teman-teman ya. Jangan dulu dikencangkan ya. Ini juga sekedarnya aja. Buat pengikatnya. Ini sekedarnya aja. Nanti pengencangan ini setelah kita pasang ban teman-teman. Nah, oke. Nah, langsung ya kita pasang bannya. Dan nanti bisa ketahuan kelurusannya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Pasang ban ini. Oke. Ya. Oke. Tarik ke sini.
Oke. Oke. Tarik. Oke. Ya, selesai. Oke. Nah, kemudian kita pasang teman-teman ya. Assembly kembali. Kalipernya ini. Kita aja langsung ya. Oke, ini mengenai pemasangan ini ya. Itu ada video tersendiri teman-teman ya. Yang untuk mudahnya ya kita tekan aja ya tuas ini ya. Supaya kita langsung kita kencangkan ya. Ini ada prosedurnya, harus kita ganjal dengan kertas ukuran sekian 0, berapa mili ya. Supaya ini nanti terpasang di tengah-tengahnya. Sementara ini ya seperti ini aja dulu ya. Supaya ini bisa terpasang. Oke. Seperti itu. Oke. Oke. Nah, udah teman-teman ya. Oke. Sekarang kita setting teman-teman ya. Udah terpasang. Kita setting tengah-tengah ini teman-teman. Nah, setting tengah-tengah ini. Nah, ini sebenarnya ada prosedurnya teman-teman ya. Ini ya. Ini kita tarik benang dari sini, kita tahan sini ya. Ini juga udah saya peragakan ya di video-video sebelumnya ya. Kita menggunakan benang ya. Kita tahan sini ya. Tarik jarak ke sini ya. Nah, ke sini. Ini sama dengan jarak ke sini teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, jarak ke sini sama dengan seperti itu. Oke ya. Nah, seperti itu dengan benang ya. Sini. Kurang lebih begitu caranya ya. Supaya kita betul-betul tahu posisi ini ada di tengah. Oke, sebentar ini saya secara manual aja. Oke. Ini kira-kira aja ya. Oke. Kita udah agak tengah. Ya, sekedarnya teman-teman. Ini ke sini, ini ke sini. Terus sama tuh. Oke, sama ya. Ini harus ditahan tapi ya. Oke. Nah, ini udah tengah-tengah. Udah, kita laksanakan pengencangannya ininya nih. Ya, ini kita kencangkan ya. Kembali lagi pengencangan skrup ya, skrup penarik ya, penarik steel tube ini ya, supaya dia tertekan ke sini. Ini jangan terlalu kencang teman-teman, sekedarnya aja. Oke, banyak terlalu kencang akhirnya ini rusak teman-teman, bearingnya rusak atau baterai rusak ya. Sekedarnya aja. Oke, udah cukup ya. Ini kita kencangkan. Pengencangan ini juga harus giliran teman-teman ya, satu-satu sehingga pengencangan ini merata teman-teman. Oke. Oke. Nah, ini kita ini juga sedang-sedang aja. Kenapa ini tidak boleh terlalu kencang? Andai kata terlalu kencang, andai kata kita jatuh ya, stang bisa bengkok teman-teman. Bengkok sehingga ini tidak ada kemampuan untuk ini bergeser. Lebih baik ini kita jangan terlalu kencang, sedang-sedang aja. Pada saat kita jatuh ke sini, ini tergeser ke sini, stangnya kita nggak akan bengkok teman-teman. Oke teman-teman. Ya cukup ya. Ini. Oke teman-teman. Ya, udah selesai ya. Ini saya buka. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Prosesnya ya. Selesai. Ini. Oke teman-teman. Ini udah selesai semuanya. Jadi ada kata kita review kembali ya, bahwa penggantian ini ya, ulang kembali ya. Ini penggantian fork headset ini ya. Ini bisa dilakukan dengan paralel dengan penyekeran ulang ketinggian stang ini yang tadi saya sebutkan ya. Nah, cara-caranya ini ada seperti ini ya. Ini ada butir 6 ya. Jadi kita juga memang harus menggunakan special tools supaya peralatan ini, komponen ini tidak rusak ya. Nah, teknik bongkar pasangnya itu tadi juga sudah saya sampaikan tahapannya ya. Nah, jadi kita hanya membongkar untuk komponen yang perlu aja gitu ya. Kita membongkar ini ya, kabel-kabelnya kita bongkar, kalipernya ya. Udah selesai, bahannya kita buka ya. Nah, kita buka pengikat steel tube ini aja ya, steel tube ini aja ya. Udah lepas, yang lain tidak bisa dibuka teman-teman. Oke teman-teman. Saya udah melakukan apa ya, peragaan sederhana sekali yang mungkin juga ini udah sering teman-teman lakukan ya. Cuman saya hanya mengingatkan kembali bahwa bongkar pasang sepeda itu agar dilaksanakan dengan peralatan-peralatan yang spesial ya, yang udah didesain ya. Mungkin juga di publikasi di tempat-tempat penjualan online juga ada ya. Cuman saya mengusahakan ini saya bikin sendiri ya. Mungkin juga sebagian memang tidak ada teman-teman. Kita harus ngakalin dengan alat sepeda seperti ini. Oke.
sehingga semuanya bisa dipasang dengan baik. Oke teman-teman, dan baik mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Semoga kita sehat semua, tetap patuhi protokol kesehatan supaya kita bisa goes dengan waktu yang panjang teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.